Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Dwi Lestari, NIM 4201848. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi evolusi. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Muhammad Imam Fatur Rahman. Nah, mengapa sebagai seorang muslim kita tetap perlu mempelajari evolusi? Nah, sebagai seorang muslim kita masih tetap perlu mempelajari pelajaran evolusi karena dengan adanya teori evolusi kita dapat mengetahui tentang bagaimana sih proses kejadian tentang fenomena yang lambat laun mengalami perkembangan dan perubahan dalam bentuk dan fungsi. Nah, dari evolusi sendiri juga mempelajari perubahan dalam karakteristik populasi biologis yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, dari kekuatan pendorong utama evolusi sendiri terdapat beberapa seperti mutasi, seleksi alam, aliran gen, dan penyimpangan genetik. Selain itu terdapat metode seleksi seksual seperti hibridasi dan perkawinan. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita mempelajari evolusi, kita dapat mengetahui pada lumba-lumba. Nah, orang-orang mengira lumba-lumba adalah jenis ikan karena bentuk dan perilaku hidupnya mirip dengan ikan. Tetapi jika dilihat dari teori evolusi, lumba-lumba adalah jenis mamalia. Sama seperti kera, manusia, dan lainnya yang hidupnya di air. Nah, evolusi jutaan tahun yang membuatnya seperti itu. Jadi, sebagai seorang muslim, kita masih tetap perlu mempelajari evolusi agar tahu bagaimana sih perkembangan makhluk hidup dari zaman ke zaman. Pengertian evolusi. Nah, evolusi sendiri merupakan perubahan sifat-sifat dan karakteristik dari makhluk secara berangsur sesuai dengan perubahan zaman. Dilihat dari pengertian evolusi tersebut terdapat pernyataan, yaitu evolution as theory and fact. Nah, pernyataan tersebut adalah dari seorang ahli biologi sering mengatakan bahwa evolusi adalah fakta. Kemudian dari para kreasionis sering mengatakan bahwa evolusi hanyalah sebuah teori. Nah, untuk mengetahui kebenaran dalam pernyataan yang kontradiktif ini, seseorang atau seorang ilmuwan perlu memeriksa fakta dan teori dan konteks di mana istilah-istilah tersebut nanti dapat digunakan. Selanjutnya terdapat mekanisme utama evolusi. Yang pertama terdapat mutasi. Nah, mutasi yaitu perubahan sekuen struktur DNA di tingkat gen maupun kromosom. Nah, yang dapat menyebabkan perubahan sifat pada suatu organisme dan bersifat menurun. Contohnya pada gambar tersebut yaitu pada kumbang. Di sini terdapat gambar kumbang berwarna hijau disilangkan dengan kumbang berwarna hijau akan menghasilkan 4 buah kumbang. Yang 75%-nya menghasilkan kumbang berwarna hijau dan yang 25%-nya menghasilkan kumbang berwarna coklat. Hal ini terjadi karena adanya mutasi gen terhadap kumbang tersebut. Yang kedua yaitu terdapat gen flow atau aliran gen. Nah, aliran gen sendiri yaitu penyisipan gen dari suatu populasi ke populasi lain atau peristiwa pertukaran gen antara populasi yang disebabkan oleh proses imigrasi dan emigrasi pada populasi tersebut. Contohnya seperti ini. Pada gambar di bawah ini terdapat kumbang merah melakukan imigrasi ke populasi kumbang coklat. Nah, kemudian jika
kumbang tersebut melakukan perkawinan, akan menghasilkan alel baru pada populasi kumbang coklat. Selanjutnya terdapat rekomendasi gen. Nah, rekomendasi gen ini terjadi melalui perkawinan silang yang menyebabkan perubahan frekuensi pada generasi ke berikutnya. Nah, melalui perkawinan silang ini akan menghasilkan varietas baru. Varietas baru ini terjadi akibat apabila pembuahan sel kelamin secara bebas dan kombinasi baru secara acak dan bebas. Nah, contohnya pada gambar di bawah ini, yaitu pada kuda American Shuttlebred dikawinkan dengan kuda Arabian yang menghasilkan kuda nasional Sowhurst. Jadi, perkawinan silang ini merupakan dasar terjadinya evolusi, karena melalui rekomendasi memungkinkan adanya variasi baru dari kuda tersebut. Nah, selanjutnya terdapat seleksi alam. Nah, seleksi alam sendiri yaitu proses adanya perbedaan antara organisme dalam hal kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi. Perbedaan dalam satu atau lebih cirinya. Oleh karena itu, seleksi alam secara acak memodifikasi variasi asal dari ciri-ciri genetik suatu spesies sehingga alel-alel yang bersifat menguntungkan karena survive akan mendominasi. Sedangkan alel-alel yang tidak menguntungkan akan berkurang. Contohnya seperti gambar ini. Nah, burung akan memakan kumbang yang terlihat dengan jelas. Kumbang yang terlihat dengan jelas yaitu kumbang berwarna hijau. Nah, hal ini akan mengakibatkan variasi kumbang berwarna hijau akan berkurang dan variasi kumbang berwarna coklat akan bertambah. Hal tersebut terjadi karena adanya seleksi alam. Nah, yang terakhir yaitu terdapat penyimpangan genetik. Penyimpangan genetik sendiri merupakan suatu proses di mana terjadi perubahan acak terhadap sejumlah satu atau lebih sifat yang terwariskan di dalam populasi. Nah, biasanya penyimpangan genetik ini terjadi karena adanya bencana alam, seperti letusan gunung berapi dan tsunami. Nah, terjadinya bencana alam tersebut dapat mengurangi ukuran populasi secara drastis. Akibatnya, struktur genetik populasi yang selamat mungkin tidak mewakili struktur populasi semula. Contohnya pada gambar di bawah ini. Terdapat 75% kumbang berwarna hijau dan terdapat 25% kumbang berwarna coklat. Nah, kumbang berwarna hijau dan kumbang berwarna coklat ini disilangkan atau dikawinkan. Nah, kemudian akan menghasilkan 71% kumbang berwarna hijau dan 29% kumbang berwarna coklat. Hal ini terjadi karena terdapat penyimpangan genetik. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.